Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita sekarang ini adalah pertemuan ke-31. Mengenai materinya adalah memahami fungsi dari pesawat bantu di atas kapal. Apa itu pesawat bantu? Mengapa pesawat bantu itu begitu penting? Nah, di sini dapat kita katakan bahwa pesawat bantu adalah satu istilah yang mencakup untuk seluruh permesinan dan peralatan yang ada di atas kapal, baik di atas dek maupun di kamar mesin, yang berfungsi untuk mendukung operasional mesin induk serta seluruh aktivitas kapal. Di sini mesin induk adalah mesin utama, jadi tidak termasuk mesin bantu. Tanpa adanya pesawat bantu, sebuah kapal modern tidak akan bisa berlayar atau bermanovir, atau bahkan melakukan kegiatan bongkar muat serta aman dan efisien. Mereka adalah tulang punggung dari seluruh sistem pendukung kehidupan dan operasional di atas kapal. Dari sekian banyak pesawat bantu, generator memegang peranan penting dan paling vital. Nah, generator adalah jantung dari sistem kelistrikan kapal yang menyediakan tenaga untuk semua peralatan, mulai dari pompa-pompa esensial, sistem navigasi, pencahayaan, hingga akomodasi kru. Memahami fungsi dan jenis serta prinsip kerja generator, pengetahuan dasar yang mutlak harus dikuasai oleh setiap masinis ya untuk menjamin kelangsungan operasional kapal. Nah, sumber kelistrikan ya hidup di atas kapal adalah fungsi utama dari generator sebagai pesawat bantu di atas kapal. Itu fungsi pesawat yang berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik. Tenaga listrik ini kemudian didistribusikan ke seluruh kapal, ke seluruh penjuru kapal ya, untuk menghidupkan berbagai macam mesin dan sistem. Di dalam kamar mesin, listrik dan generator digunakan untuk menggerakkan motor-motor atau pompa-pompa bahan bakar, pompa minyak lumas, pompa pendingin, kompresor udara, dan sistem pemurnian atau purifier. Di luar kamar mesin, tenaga listrik dari generator juga menyuplai daya untuk peralatan di atas dek, seperti mesin jangkar, mesin derek, dan mesin tambat atau mooring winch. Nah, selain itu, semua sistem navigasi di anjungan, sistem komunikasi, lampu penerangan, sistem pendingin ruangan atau AC, hingga peralatan dapur di galeri, semua bergantung kepada pasokan listrik yang diambil dari generator. Nah, kita mengenal berbagai jenis pembangkit tenaga listrik di atas kapal. Secara umum, terdapat 3 jenis utama pembangkit listrik atau generator yang digunakan di atas kapal. Itu dibedakan berdasarkan sumber tenaga atau penggeraknya. Jenis yang paling umum adalah diesel generator, di mana sebuah mesin diesel sebagai penggerak utamanya dikoppel langsung dengan sebuah alternator guna menghasilkan listrik. Ini adalah unit mandiri yang paling fleksibel dan umum ditemukan di hampir seluruh jenis kapal. Jenis kedua adalah shaft generator. Nah, shaft generator ini tidak memiliki mesin penggerak sendiri, melainkan mengambil dari tenaga dari putaran poros utama dari mesin induk melalui sistem roda gigi. Nah, penggunaan shaft generator sangat efisien saat kapal sedang berlayar karena tidak perlu menjalankan mesin diesel ditambah sehingga menghemat bahan bakar. Jenis ketiga adalah turbo generator yang digerakkan oleh turbin uap. Uap bertekanan tinggi dari ketel uap boiler digunakan untuk memutar suru-suru turbin yang terhubung di alternator. Nah, mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Prinsip dasar dari semua jenis generator adalah induksi elektromagnetik. Konsep ini menyatakan bahwa
Jika semua konduktor atau kumparan kawat bergerak memotong garis-garis medan magnet, atau sebaliknya, medan magnet bergerak memotong konduktor yang diam. Maka pada ujung-ujung konduktor tersebut dapat timbul beda potensial atau tegangan listrik. Nah, dalam sebuah generator kapal, mesin penggerak atau diesel, turbin uap atau poros utama itu berfungsi untuk memutar bagian-bagian yang disebut dengan rotor. Pada rotor ini terdapat kumparan yang dialiri arus listrik untuk menciptakan medan magnet yang kuat. Saat rotor berputar, medan magnetnya akan memotong kumparan konduktor yang diam sebagai stator. Proses pemotongan medan magnet secara terus-menerus inilah yang menginduksikan tegangan dan menghasilkan aliran listrik arus bolak-balik atau AC secara kontinu. Kompresor udara dan sistem pompa. Nah, di sini dapat kita lihat, selain dari generator, terdapat pesawat bantu lain yang berperan tidak kalah pentingnya. Kompresor udara atau air compressor adalah suatu pesawat yang menghasilkan udara bertekanan tinggi. Nah, udara ini disimpan di dalam botol angin atau disebut dengan air reservoir yang memiliki fungsi krusial, yaitu sebagai udara start untuk menghidupkan mesin induk dan diesel generator. Selain itu, udara bertekanan juga digunakan untuk sirine kapal atau suling, sistem kontrol pneumatik, dan pembersihan. Nah, sistem pompa adalah urat nadi dari sirkulasi fluida di atas kapal. Terdapat berbagai jenis pompa yang fungsi spesifik, seperti pompa bahan bakar yang berfungsi menyuplai solar ke mesin, pompa minyak lumas untuk sirkulasi pelumasan pompa pendingin atau air tawar dan air laut untuk menjaga suhu kerja mesin, serta pompa balas dan pompa GOTS untuk stabilitas dan keselamatan kapal. Semua pompa ini digerakkan oleh motor listrik yang dayanya disuplai dari generator. Ada juga pesawat bantu yang disebut dengan heat exchanger dan auxiliary boiler. Heat exchanger adalah peralatan yang berfungsi untuk memindahkan panas antara dua fluida tanpa keduanya harus bercampur. Di kapal, alat ini lebih dikenal dengan sebutan cooler atau heater. Contoh utamanya adalah freshwater cooler atau loop oil cooler, di mana panas air tawar, pendingin mesin dan minyak lumas dipindahkan ke air laut. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar temperatur kerja mesin selalu berada pada batas yang aman. Di sisi lain, ketel uap atau auxiliary boiler berfungsi juga untuk menghasilkan uap panas. Uap ini memiliki banyak kegunaan. Salah satunya yang paling penting adalah untuk pemanasan. Bahan bakar MFO di dalam tangki penyimpanan atau di dasar ganda, tangki endap, tangki harian harus dipanaskan dengan menggunakan uap agar viskositasnya turun dan mudah diposisikan serta dimurnikan sebelum digunakan oleh mesin induk. Menjaga kebersihan fluida dan lingkungan adalah sistem FO dan LO treatment plant yang terdiri dari purifier atau separator adalah pesawat yang mutlak diperlukan terutama di kapal untuk menggunakan bahan bakar berat seperti MFO. Alat ini bekerja dengan gaya sentrifugal untuk memisahkan kontaminan seperti air, lumpur, dan partikel padat lainnya dari bahan bakar ataupun dari minyak lumas. Proses pemurnian ini sangat penting guna mencegah kerusakan pada mesin, sistem injeksi, dan komponen mesin. Untuk menjaga kelestarian lingkungan laut, kapal juga dilengkapi dengan pesawat pengelola limbah. Oil water separator atau OWS berfungsi untuk memisahkan sisa-sisa minyak dari air got atau bilge water sebelum air tersebut dibuang ke laut
sesuai dengan regulasi Marpol, persyaratan yang harus dikerjakan. Sementara itu, insinerator adalah tungku pembakar ya yang digunakan untuk memusnahkan sampah padat dan lumpur serta minyak selait secara aman di atas kapal. Sedangkan mesin-mesin pendukung atau untuk operasional di geladak, ya, tidak semua pesawat bantu berada di kamar mesin. Terdapat banyak mesin penting yang terletak di atas dek atau geladak untuk mengoperasikan kapal, yang disebut juga dengan permesinan bantu. Salah satu yang paling vital adalah mesin kemudi atau steering gear. Nah, peralatan ini berfungsi untuk menggerakkan daun kemudi yang memungkinkan kapal untuk bermanuver atau berbelok-belok dan mempertahankan haluan saat berlayar. Peralatan dek lainnya yang umum ditemukan adalah mesin jangkar, anchor windlass untuk operasi lego atau hibop jangkar, mesin tambak untuk mengikat kapal saat sandar di dermaga, serta derek muatan, ya, atau cargo winch pada kapal kargo untuk kegiatan bongkar muat. Semua pesawat bantu di dek umumnya digerakkan oleh sistem hidrolik, ya, motor atau motor listrik yang dayanya berasal dari generator. Prinsip kerja motor diesel sebagai penggerak utama, ya, mayoritas generator di kapal digerakkan oleh mesin diesel. Mesin diesel bekerja dengan mengubah energi kimia, ya, dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis melalui siklus pembakaran di dalam silinder. Ada dua jenis siklus umum, yaitu 2 tak dan 4 tak. Mesin diesel untuk generator umumnya menggunakan siklus 4 tak. Ya, kalau 4 tak itu terdiri 4 langkah torak, yaitu langkah isap, udara masuk, langkah kompresi, pemampatan udara sehingga suhu dan tekanan sangat tinggi, langkah usaha atau kerja, bahan bakar disemprotkan, terbakar dan mendorong torak ke bawah menghasilkan tenaga, dan langkah buang, gas sisa pembakaran didorong keluar. Siklus ini terjadi berulang-ulang dengan sangat cepat untuk menghasilkan putaran persengkol yang stabil guna memutar alternator. Pembangkit listrik tenaga uap, ya, yang biasa disebut juga dengan ketel uap, ya, atau turbocharged generator atau generator uap adalah sumber tenaga pembangkit listrik yang populer di kapal-kapal tertentu seperti kapal tanker atau kapal LNG yang membutuhkan banyak uap untuk operasionalnya. Sumber energi ini adalah uap bertekanan sangat tinggi yang dihasilkan oleh ketel uap atau boiler. Penggunaan uap dianggap lebih ramah lingkungan, ya, dan ekonomis jika panas dari gas buang mesin induk dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan uap atau exhaust gas boiler. Prinsip kerjanya adalah uap bertekanan tinggi itu diarahkan untuk memutar sudu-sudu pada sebuah turbin uap. Energi panas dan tekanan dari uap diubah menjadi energi gerak putar bertekanan tinggi pada turbin. Poros turbin ini kemudian dihubungkan langsung ke rotor dan alternator sehingga putaran turbin digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, sama seperti prinsip kerja generator lainnya. Sinergi pesawat bantu untuk operasional kapal. Sebagai kesimpulan, generator adalah pusat dari sistem kelistrikan kapal, namun kinerjanya tidak dapat berdiri sendiri. Generator merupakan bagian dari sebuah ekosistem besar yang juga disebut sebagai pesawat bantu. Setiap sistem, mulai dari pompa, kompresor, cooler, purifier, hingga mesin-mesin di dek, itu bekerja secara sinergis dan saling bergantung dan mendukung satu sama lain untuk memastikan kapal dapat beroperasi dengan lancar, aman, dan efisien. Oleh karena itu, seorang perwira mesin harus memiliki pemahaman yang holistik terhadap semua pesawat bantu. Mengerti bagaimana setiap komponen berfungsi, bagaimana cara merawatnya, dan bagaimana mereka saling berhubungan adalah kunci untuk menjadi seorang masinis atau engineer yang handal. Kegagalan satu sistem pesawat bantu dapat menyebabkan efek domino yang berpotensi mengganggu kelancaran operasional kapal secara rutin. Saya rasa sampai di sini materi kita.
agar dapat dipahami dengan baik. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.